Oke, rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di podcast Bincang Pengadaan bareng Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu narasumber kelas nasional ya, Bapak Saifuddin Zuhri, Pak Zuhri dari UKWBJ Pemerintah Daerah Tulungagung Jawa Timur. Ini siapa yang dari Jawa Timur nih? Beliau ini merupakan pakar ya, kelasnya kelas nasional dan sering dipakai untuk LKPP dalam diklat-diklat PBJ ya. Ini Pak Zuhri, kita bincang-bincangnya ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh LKPP kemarin nih ya, memberikan bocoran perubahan yang kedua Perpres ya. Dan official slide-nya dari LKPP sudah keluar, boleh dong kita sebagai fungsional menanggapi ya. Dan tanggapan ini bebas ya rekan-rekan ya. Nah, yang penting adalah kita di sini adalah fungsional ya, berhak memberikan sesuatu ya, menanggapi sesuatu. Ini Pak Zuhri, izinkan saya minta tanggapan Bapak ini yang pasal yang cukup ya, kalau buat saya cukup ngeri-ngeri sedap, tapi bagaimana ya nanggapinya ya ini ya. Pasal 9 ya, penambahan kewenangan PA ini Pak Zuhri ini. PA kan berarti kan kepala dinas ini ya di OPD ya. Bahwa dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur, tata cara, tahapan, metode, jenis kontrak, bentuk kontrak pada proses pengadaan. Wah, keren kali, lengkap ya. Super lengkap. Tanggapannya gimana Pak Zuhri? Oke, terima kasih Mas Arif. Ini salah satu pasal yang memang menurut saya luar biasa terobosannya ya. Kenapa? Karena selama ini kalau ada kesulitan berkait dengan pengadaan barang jasa, kita mentok, mau arah kemana tidak bisa, mau arah ke sini. Jadi inovasi itu seolah tidak diberikan ruang. Nah, dengan adanya ini, saya menyambut baik. Artinya ada celah bagi kita bagaimana pengadaan barang jasa itu tidak lagi menjadi faktor kendala untuk jalannya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Apabila terjadi kesulitan-kesulitan, maka improvisasi seorang pengguna anggaran itu sudah diperbolehkan. Itu satu hal. Tetapi ini merupakan tantangan juga buat PA. Nah, jadi PA memang harus mengupgrade diri, punya kemampuan, punya kapasitas untuk bagaimana memahami pengadaan barang jasa. Kalau misalkan terkait dengan aturan yang ada ini masih bisa dilakukan terobosan-terobosan atau kebutuhan barang jasanya tidak terakomodir oleh aturan yang ada, maka inovasi itu jelas diperbolehkan. Artinya apa? Pengadaan barang jasa itu harus senantiasa dilakukan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Apapun itu, dan itu diberikan kepada seorang pengguna anggaran. Luar biasa ini tanggung jawabnya. Tanggung jawab ini patut diapresiasi, diterima, dikembangkan dengan penuh tanggung jawab, sehingga kapasitas seorang PA itu bukan hanya sekedar gagah-gagahan sebagai pejabat struktural, tapi punya kemampuan untuk mengimplementasikan bagaimana anggarannya itu bisa bermanfaat buat masyarakat lewat pengadaan barang jasa. Kalau saya tuntutannya adalah seorang PA dengan demikian harus punya kapasitas, kapabilitas, kemampuan, tanggung jawab, kredibilitas untuk bagaimana bisa menggunakan anggaran yang dimilikinya bagi kepentingan masyarakat. Itu Mas Arif. Oke, kalau menurut Pak Zuhri nih, ini prediksi Bapak nih ya, di perlemnya ini bisa nggak ini nanti didelegasikan ke kuasa pengguna anggaran ini Pak Zuhri? Ini tanggapan Bapak gimana nih? Karena ini kan kalimatnya cukup luas ya, dan memang ruang inovasi diberikan di pasal ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bagaimana dengan kemungkinan kalau ini didelegasikan ke KPA, dan apa yang kira-kira akan terjadi nanti Pak Zuhri ini? Wah, ini pancingan ini dari Mas Arif, luar biasa ya. Dalam konteks tertentu memang pengadaan barang jasa kita ini ada terjadi perbedaan yang besar antara APBN dengan APBD. Mungkin rentang kendali kalau di APBN itu kan nasional, kalau APBD itu cukup dengan lokal saja. Jadi tanggung jawab itu kalau menurut saya dalam konteks pengendalian yang jauh, yang memang sulit dilaksanakan oleh PA, bisa juga didelegasikan kepada KPA, asalkan KPA-nya memang mempunyai kapasitas. Tetapi kalau saya berpendapat di daerah, jangan. Di daerah itu karena rentang kendalinya masih bisa dilakukan oleh PA dan ini punya tanggung jawab konsekuensi hukum yang lumayan besar, maka harus PA sendirilah kalau di daerah. Itu menurut saya yang harus mengambil inisiatif dan keputusan ini. Sehingga dengan demikian sekali lagi seorang PA harus punya kemampuan di bidang manajerial, di bidang keuangan terkait dengan pemanfaatan anggaran dia untuk pengadaan barang jasa. Itu Mas Arif. Menarik nih ya.
Kalau terkait dengan pasal lanjutannya ini, pasal 10 ini sebenarnya pasal 10 ini masukan kita nih Pak Zuri, yang waktu itu kita pengen harus punya kompetensi lah ya seorang KPA yang menjalankan fungsi PPK ini. Nah, tanggapan Bapak dan yang saya heran nih Pak Zuri ya, kata-kata sertifikat nggak ada ini. Tanggapan Bapak atau analisa Bapak bagaimana ini? Kata-kata ini kan wajib memiliki kompetensi, gitu aja bunyinya nih. Tanggapan Bapak gimana? Saya sepakat. Jadi kita ini yang dituntut bukan sertifikat kan memang. Yang dituntut adalah kompetensi. Sertifikat ini hanya merupakan bukti kalau dia kompeten. Nah, artinya kompetensi itu dibuktikan dengan namanya sertifikat. Kalau pengalaman saya selama ini banyak sekali memang KPA itu karena faktor struktur. Karena dia menjabat maka diamanahi menjadi KPA dan melaksanakan tugas sebagai PPK. Dan mohon maaf banyak kasus memang tidak punya kapasitas untuk itu. Nah, jadi titik tekannya adalah bagaimana seseorang yang menjalankan itu memang profesional di bidangnya, punya kemampuan di bidangnya. Entah itu nanti dibuktikan dengan ijazah, dibuktikan dengan sertifikat, apapun dia dianggap kompeten untuk menjalankan itu. Siapapun dia, latihan dan sebagainya. Nah, menurut saya KPA tidak hanya sekedar KPA untuk bisa ditunjuk, tapi KPA yang memang sekali lagi dalam tanda petik dan garis bawah tadi adalah mereka yang dinyatakan kompeten. Apapun pandangan Anda, ayo kita menjadi orang yang kompeten di bidangnya sehingga bisa melaksanakan tugas dengan profesional. Gitu Mas Arif. Oke. Satu hal terakhir nih Pak Suri, mau minta tanggapannya ini. Di pasal 72B nih Pak Suri. Ini bunyinya menarik nih. Dan ini merupakan salah satu pasal inovasi ya sepertinya ya. Bahwa di pasal 72B di sini disebutkan penambahan ketentuan bahwa katalog itu bisa dipakai oleh institusi atau instansi lain seperti BLU, BLUD, BUMN loh, bisa pakai loh. PTNBH loh. BUMDes bisa pakai juga loh. Pemerintah desa serta instansi lain yang mendapat persetujuan KPP loh. Ini luas sekali nih Pak Zuri. Gimana nih tanggapan Bapak? Terima kasih Mas Arif. Jadi saya teringat dengan teman-teman di rumah sakit swasta gitu ya, yang sudah kerjasama dengan BPJS dalam rangka pengadaan obat. Itu kan sudah bisa melaksanakan pembelian lewat e-katalog kita. Banyak pertanyaan dari teman-teman BUMD, BUMN, kapan kita bisa melaksanakan pengadaan barang jasa melalui e-katalog? Mereka memandang lebih mudah, dalam banyak hal lebih murah, akuntabilitasnya bisa lebih dipertanggungjawabkan. Nah, ini jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Saya menyambut baik, jadi semakin banyak yang bisa memanfaatkan sistem e-katalog dengan e-forecasting ini, maka akan semakin banyak manfaat. Nah, tentunya ini merupakan kerja kita buat para fungsional, para ahli pengadaan untuk mensosialisasikan, mengajak teman-teman untuk bagaimana pengadaan barang jasa itu tidak lagi menjadi sebuah beban, tidak lagi menjadi sebuah momok. Pengadaan barang jasa itu menyenangkan, pengadaan barang jasa itu mudah, ibadah, murah, dan yang penting punya nilai manfaat buat orang lain. Kalau punya nilai manfaat, otomatis kan ibadah juga nilainya. Salam semangat untuk teman-teman pengadaan. Oke. Pertanyaan terakhir Pak. Iya Pak Zuri. Ini Bapak Ibu, Pak Zuri ini adalah Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatihan Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia ini. Apa pesan Bapak ini untuk seluruh pejabat fungsional pengelola pengadaan sebagai Ketua Divisi Diklat membawai bidang diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Pak, untuk seluruh Jafung di seluruh Indonesia Pak, terkait dengan pendidikan dan pelatihan Pak? Terima kasih teman-teman pejabat fungsional di seluruh Indonesia ya. Kita di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, IFPI, ini punya salah satu tugas bagaimana mengembangkan potensi kita, kredibilitas kita, profesionalitas kita untuk menuju kepada kompetensi yang dituntut di dalam rangka melaksanakan profesi. Kita di IFPI siap membawa teman-teman semua mewujudkan menjadi insan-insan pengadaan yang profesional yang dibuktikan dengan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan tuntutan pekerjaan kita. Insya Allah dengan profesional, kompeten, amanah, maka pengadaan barang jasa akan membawa manfaat buat orang banyak, aman buat kita dan aman juga buat keluarga kita. Jangan takut lagi di pengadaan barang jasa. Kita siap membawa kepada kompetensi yang dibutuhkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Zuri atas bincang-bincang rekan-rekan semua ya. Episode kali ini cukup menarik ya dengan Pak Zuri, sangat
menarik pembahasan-pembahasan dari beliau tadi, dan kita terima kasih Pak Zuri ya, semoga sukses karirnya dan makin banyak berinteraksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.